Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7. We will explain about learning methodology and activities. Kelompok kita terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama saya, Ajeng Kartini, kemudian Ibnu Abbas, Muhammad Rafi Raihan, dan Ika Muhlidah. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu metodologi pembelajaran. Metodologi pembelajaran adalah cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar mengajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Sebelum seorang dosen menggunakan suatu metode dalam proses pembelajaran, maka seorang guru harus mengetahui dahulu beberapa faktor yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran, yaitu yang pertama berpedoman pada tujuan. Jadi bagaimana tujuan pembelajaran itu. Yang kemudian perbedaan individual antara anak didik. Kemudian kemampuan guru, sifat bahan pelajaran, situasi kelas, kelebihan dan kelemahan metode, dan juga kelengkapan fasilitas di sekolah itu sendiri. Berikut ini merupakan metode-metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Yang kedua adalah metode pembelajaran diskusi. Yang ketiga adalah metode pembelajaran tanya jawab. Yang keempat adalah metode pembelajaran demonstrasi. Yang kelima adalah metode pembelajaran eksperimen. Yang keenam adalah metode pembelajaran resitasi. Dan yang ketujuh adalah metode pembelajaran karya wisata. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran konvensional atau biasa yang disebut dengan metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu, dan metode ini juga mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibnu Abbas. Metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman serta teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian yang sama, lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen. Metode ini bukan sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan satu metode berpikir. Sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuai yang dipelajari. Metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dilakukan ialah metode pengajaran yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu.
Metode pembelajaran resitasi. Macam metode pembelajaran selanjutnya adalah resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Metode pembelajaran karya wisata. Macam metode pembelajaran yang juga kerap digunakan adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata atau field trip. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut study tour. What is learning approach? Learning approach merupakan pendekatan yang dilakukan dalam proses belajar yang di dalamnya terdiri dalam dua aspek, yaitu motif dan strategi. Learning approach dikelompokkan menjadi 3 bentuk dasar: surface learning approach, deep learning approach, dan achieving learning approach. Surface learning approach. Surface approach merupakan pendekatan yang sedikit melibatkan aktivitas metakognitif. Tujuan utama approach ini adalah menyelesaikan tugas agar terhindar dari konsekuensi negatif, seperti dihukum atau tidak dapat nilai, dan dapat dilakukan dengan mempelajari kata-kata kunci secara rote learning. Hal yang penting dari surface approach adalah siswa menyelesaikan tugas atau belajar dengan cara yang tidak seharusnya. Misalnya menyelesaikan tugas karena ingin segera bermain, belajar karena diperintahkan orang tua, dan menghafal hanya bagian-bagian yang dianggap penting saja oleh siswa. Jadi surface approach menggunakan low level strategy yang sesungguhnya tidak memecahkan masalah. Deep learning approach. Deep approach merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari dan meneliti tentang fakta-fakta baru, dan mempelajari fakta serta ide secara kritis dan mengikat struktur kognitif yang ada dan membuat hubungan antara ide-ide. Deep approach didasarkan pada motivasi intrinsik atau rasa ingin tahu. Pada deep approach terdapat komitmen pribadi untuk belajar dengan cara menghubungkan materi pelajaran secara pribadi pada konteks yang berarti bagi siswa tersebut atau pada pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Achieving learning approach. Siswa yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan achieving pada umumnya dilandasi oleh motif ekstrinsik yang berciri khusus tersebut engagement, yaitu ambisi pribadinya dalam meningkatkan prestasi keakuan dirinya dengan cara meraih indeks prestasi setinggi-tingginya. Gaya belajar siswa ini serius dan tidak memakai gaya-gaya lainnya. Siswa ini memiliki keterampilan belajar dalam arti sangat cerdik dan efisien dalam mengatur waktu, ruang kerja, dan penelaah isi silabus. Baginya berkompetisi dengan teman-teman dalam meraih nilai tinggi adalah penting, sehingga ia sangat disiplin dan sistematis serta berencana maju ke depan. What is learning technique? Learning technique merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Kami membagi teknik pembelajaran menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama kolaboratif learning technique dan yang kedua cooperative learning technique. Collaborative learning technique. Collaborative learning technique adalah suatu teknik pembelajaran di mana para siswa dengan variasi yang bertingkat bekerja sama dalam kelompok kecil ke arah satu tujuan. Dalam kelompok ini, para siswa saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Jadi situasi belajar kolaboratif ada unsur ketergantungan yang positif untuk mencapai kesuksesan.
Cooperative Learning Technique. Cooperative Learning Technique mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda, tingkat sedang dan rendah. Dan jika kemungkinan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. Cooperative Learning Technique merupakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dan untuk kesimpulannya, setiap pembelajaran yang berhasil tentu saja membutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Untuk menuju keberhasilan, seorang harus berusaha keras terlebih dahulu. Penggunaan metode-metode pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga seorang guru harus pintar dan menarik perhatian siswa saat proses pembelajaran mengajar berlangsung. Dengan pemilahan metode dan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, maka pembelajaran akan berlangsung dengan yang diharapkan. Siswa juga mampu untuk menyerap materi yang diajarkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.